You'll always be my day one, day zero when I was no one. I'm nothing but myself, you are no one else. Thankful you're my day one, thankful you're my. Halo teman-teman semuanya, oke balik lagi nih sama gue Ayel sebagai BP Relasi MMFTUI 2022. Nah balik lagi kita di acara Dialog Stakeholder volume 1, yaitu di sini kita lagi bersama Bang Emerald sebagai team manager dari Hydros Team UI dan Bang Kenalin, gue Adip sebagai Kepala Divisi Body and Dynamics Hydros Team UI 2022. Oke, nah jadi hari ini volume 1 Dialog Stakeholder kita akan membahas dari abang-abang Hydros, yaitu ada Bang Emar dan juga Bang Adip. Oke, mungkin buat awalan yang pertama nih, biar teman-teman semua yang lain tahu juga, mungkin gue boleh Bang Emar atau Bang Adip yang jawab lah. Jadi sebenarnya Hydros itu apa sih Bang? Mungkin dari gue dulu kali ya. Boleh. Hydros itu sebenarnya bisa jadi wadah untuk anak-anak teknik perkapalan dan di luar teknik perkapalan untuk mengikuti sebuah kegiatan lomba di bawah naungan dari Hydro Modeling Technology and Workshop atau HTW UI. Oke, mungkin Bang Adip mau nambahin? Kalau dari gue, Hydros itu tempat untuk mahasiswa DTM, tapi sebenarnya sekarang udah UKM ya. Oh, jadi berarti sekarang ya Hydros ini sekarang udah UKM? sekarang udah UKM. Oke. Jadi sebenarnya nih wadah untuk seluruh mahasiswa UI yang khususnya tertarik banget sama bidang perkapalan dan pengen tahu lebih lanjut gitu. Terus di sini juga kan ada beberapa divisi ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelasin lebih lanjut nih sama manajernya. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut ke Hydrosnya dulu, mungkin gue mau tanya nih dari Bang Emar dan juga Bang Adipnya masing-masing. Sebenarnya kenapa sih, mungkin dari Bang Emar dulu deh, kenapa Bang Emar tertarik gitu untuk jadi manajer di Hydros di tahun ini? Mungkin dari kenapa gue tertarik Hydrosnya dulu kali ya. Boleh. Kalau gue itu semenjak gue masuk UI, gue tuh punya cita-cita. Gue tuh pengen bisa pergi ke luar negeri, membanggakan nama Indonesia, universitas dan lain-lainnya. Itu tuh gue pengen bisa pergi lomba secara tanda kutip gratis dari keluar. Oke, nah, benar. oleh karena itu Hydros itu salah satu wadah buat gue untuk melakukan hal tersebut. Selain itu pula, kenapa gue pengen jadi tim manager Hydros? Karena melihat dari sebelum-sebelumnya, ya gue pengen bisa membawa Hydros ini menjadi lebih baik ke depannya. Itu sih. Nah, buat teman-teman yang udah dengar, ya di situ kelihatan juga lah Hydros itu juga salah satu tim lomba ya, kita bisa bilang tim lomba dari UI atau juga bisa dibilang dari HTW-nya sendiri yang bisa go internasional. Nah, mungkin lanjut ke Bang Adip. Kenapa sih Bang tertarik gitu menjadi kadif dari Body and Dynamics? Gue akan sama internya kayak Emer ya. Oke. Mungkin gue boleh cerita dikit gak? Boleh, nggak apa-apa Bang? Gue cerita dikit. Jadi kebetulan gue sama Emer itu entah gimana ya, kayak punya satu tujuan yang sama gitu waktu itu. Oke. Kita kebetulan mau masuk di Hydros. Nah, kenapa mau masuk? Alasannya gue masih inget sih, karena kebetulan waktu itu kita berdua lagi di kosan bareng waktu itu ngelihat IG Hydros kan. IG Hydros waktu itu tahun 2019 itu mereka juga lagi berangkat, tahunnya Bang Bayu angkatan 16. Itu kayak kita ngelihat angkatan atas tuh pakai kemeja HTW sambil ngibarin bendera UI, bendera Indo di luar tuh, menurut kita harus kayak kita harus kesini nih. Benar. Udah tujuan itu. Tapi kalau kita ngomongin kadif, sebenarnya akan sama sih, kayak satu halnya karena kita mau ada inovasi yang kita bawa nih, dan tujuannya buat supaya divisi yang akan gue bawa ini akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Itu sih. Oke, mungkin lanjut kali. Mungkin teman-teman juga udah dengar kenapa sih dari Bang Emre dan juga Bang Adip sendiri tertarik gitu untuk jadi manajer sekali dan juga kadif dari Body and Dynamics. Nah, mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya. Sebenarnya belakangan ini nih, Hydros tuh lagi ngapain aja sih Bang? Kalau misalkan belakangan ini mungkin kita tarik dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu kali. Boleh. Jadi itu FYI juga 2 minggu yang lalu itu kami sempat berangkat. Berangkat. Iya, kami berangkat ke Monaco
untuk melakukan kegiatan kami yaitu lomba di Monaco Energy Boat Challenge 2022. Oke. Itu sih. Kalau sekarang karena udah selesai, paling kita hanya lagi persiapan LPG dan lain-lainnya aja sih, sponsorship dan lain-lain. Sekaligus evaluasi juga. Iya, benar banget. Oke. Nah, mungkin untuk dari kan Bang Emre di sini sebagai manajer gitu, dan kalau Bang Adib kan sebagai Kadif Body and Dynamics, mungkin lu boleh cerita nggak Bang, waktu misalkan persiapannya atau ketika waktu di Monaco selaku lu Kadif Body and Dynamics tuh apa aja sih Bang tantangannya atau dan juga apa aja yang perlu disiapin gitu? Oke, mungkin karena tantangan gue akan bahas dari persiapan ya. Boleh. Sebenarnya kalau persiapan nih, kebetulan kan gue dari Hydros ini gue magang dari maba ya. Jadi tahun pertama gue maba, tahun kedua gue staff, tahun ketiga gue alhamdulillah jadi kadif. Jadi sebenarnya persiapan body dynamic itu akan sama gitu. Yang pertama kita akan bikin kokpit, dari situ kita rencanain tuh kita semua halnya nih, mulai dari materialnya, cost-nya gimana, dan apapun itu untuk segala macam kebutuhan kokpit dan nanti. Nah terus tantangannya pun sebenarnya kan sama di semua tim lomba sih, masalah resource, entah itu uang ataupun alat-alat yang kita punya. Itu sebenarnya juga masuk salah satu tantangan terbesar lah, karena mau kita lihat pun alat-alat kita tuh kan sebenarnya sangat terbatas ya. Nah, maka dari itu kita muter otak lah gitu ya. Muter otak dengan keterbatasan yang ada, kita bisa mengeluarkan semua yang kita punya gitu. Kita bisa semaksimal mungkin dengan baik. Gitu sih paling tantangan. Oke, nah mungkin juga ya itu juga salah satu, mungkin teman-teman juga udah bisa denger lah dari Hydros sendiri juga baru aja 2 minggu lalu mereka berangkat ke Monaco. Nah gimana buat teman-teman, apa nggak keren gitu kalian misalkan yang sesuai kata Bang Emre tadi, Bang Emre juga pengen untuk go internasional, membanggakan nama UI, membanggakan nama Indonesia, dan ya kita bisa lihat bahwa 2 minggu lalu baru aja terwujud ya Bang ya, dari tim Hydros pergi ke Monaco. Nah mungkin membahas tentang lomba, pencapaian terbesar dari Hydros sendiri itu apa sih Bang? Kalau misalkan dari pencapaian terbesar sebenarnya gini, kalau menurut gue ya, besar itu tuh relatif, tergantung lo ngeliatnya dari sudut gimana. Kalau dari sudut kami, pencapaian dalam segi kemenangan itu tuh kita sempat juara 4 di ajang tersebut pada tahun 2019. Juara 4. Tapi selain itu kan masih dalam artian offline. Untuk kategori online ya, tahun 2020 itu waktu kita sedang pandemi ya. Iya benar. Nah itu tuh lombanya semua secara online. Dan di situ kita alhamdulillah menjadi juara 1, juara favorit dengan apa yang akan kita bawakan. Jadi konsep kapal kita tuh gimana, dan itu alhamdulillah mendapat juara favorit. Menurut kami itu sih. Oke. Nah tuh teman-teman juga bisa dengar ya, Hydros tahun 2020 juga pernah juara 1 di ajang Energy Boat Challenge ya Bang ya? Iya benar. Yang diadain, tapi mungkin gue boleh tanya dikit nggak Bang tentang Energy Boat Challenge-nya itu, mungkin Bang Adib juga boleh nambahin. Itu kan bisa tahu itu istilahnya event tahunan, dan itu di lomba ini tuh emang setiap tahun di Monaco atau dia pindah-pindah tempat? Dari siapa Dip? Untuk gua. Oke, jadi dari eventnya sendiri kan namanya Monaco Energy Boat Challenge. Oke. Jadi sebenarnya juga udah pernah ada pergantian nama. Pertama itu Monaco Solar ya, Monaco Solar and Energy Boat Challenge. Dulu tuh namanya MCS EBC, sekarang namanya cuma MCEBC. Nah, jadi kalau buat lombanya sendiri sebenarnya ini concern dari Monaco-nya sih, karena setelah datang ke sana kita tahu betul gitu kalau Monaco ini sangat mementingkan go green dan setipenya itu untuk ke apa ya, sustainable lingkungan lah intinya. Jadi mereka nih sangat pengen nih, mereka mencari bakat-bakat dari seluruh dunia nih. Kira-kira dari temuan mahasiswa ini apakah akan ada nih yang kira-kira bisa menjadi apa ya bilangnya ya? Apa sih bilangnya nih? Apa tuh? Salah satu temuan baru, inovasi dalam upaya kita supaya bisa dapat ibaratnya kapal yang bagus lah. Kapal yang bagus tapi tetap lingkungan itu terjaga gitu. Sebenarnya tujuannya itu. Kalau Monaco ini ya keren lah negaranya. Keren ya? Bener, sangat mengedepankan iklim gitu. Oke. Nah, teman-teman udah denger ya barusan dari event Monaco Energy Boat Challenge juga. Dan mungkin lanjut ke, setelah kita kan tadi udah ngobrol seputar Hydros, apa aja pencapaian Hydros.
mungkin buat teman-teman di sini yang habis nonton ini tertarik nih untuk gabung di Hydros. Sebenarnya apa sih Bang persiapan atau kualifikasi yang harus kita punya gitu, requirement yang harus kita punya untuk gabung di Hydros itu apa sebenarnya Bang? Oke, mungkin bakal gue jawab kali ya. Boleh. Sebenarnya untuk dari kualifikasi itu banyak sih. Yang pertama itu kesungguhan. Sebenarnya walaupun tanda kutip kita belum paham apa-apa gitu ya, asal lu beneran punya keinginan yang kuat, asal lu punya kesungguhan, gue yakin pasti tuh untuk hal-hal seperti ilmu, teori gitu itu bisa dikejar. Tapi kalau misalkan kalian emang males-malesan atau cuma pengen ikut keluarnya doang, itu tuh pasti bisa gimana ya bilangnya, agak gak enak. Mungkin bisa jadi beban buat yang lainnya juga. Oke, gitu. benar. Jadi menurut gua yang paling penting itu motivasi dan tujuan lu sih. Oke. Mungkin dari Bang Adip mau menambahkan? Nah, kalau dari gue sendiri nih, kalau gue sebagai kadif ingin menerima anggota yang seperti apa, gue sendiri ingin mencari orang yang dia ini pengen belajar gitu, pengennya yang banget. Kenapa? Karena kita ini semuanya nih ketika kita maba nih, ketika kita magang, kita daftar pun kita tuh juga nggak tahu apa-apa gitu. Kalau alasannya kayak, duh gue nggak siap bang, gue nggak tahu apa-apaan, ya gue tidak bisa menerima alasan itu. Kenapa? Bener. Karena kalau kita tanya tentang siap atau tidak siap, semua orang ini pasti akan tidak siap ketika dia mau daftar. Yang membedakan kan gimana cara dia supaya itu siap gitu, setidaknya lebih siap dari yang lain. Itu yang mau kita cari sih sebenarnya. Oke, nah itu mungkin buat teman-teman yang tertarik atau untuk gabung atau magang Hydros, ya mungkin itu salah satu bocoran-bocorannya lah ya, untuk apa sih yang teman-teman perlu siapin untuk gabung atau magang di Hydros. Nah, buat teman-teman juga mungkin untuk memperjelas lagi nih Bang, mungkin boleh Bang Adip yang nambahin atau mungkin Bang Emre yang jawab, ada divisi apa aja sih Bang di Hydros? Mungkin gue jawab kali ya. Yang pertama itu divisi itu ada non-technical. Non-technical ini ngebahas tentang sponsorship, bendaharaan atau mengatur keuangan, surat menyurat dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada mechanical. Mechanical ini dia tuh mengatur propulsi, steering, untuk desain rudder, desain propeller dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada body and dynamics, ini dari divisi Adip. Di situ tugas utamanya itu untuk mendesain sebuah kokpit untuk kapal kami. Selanjutnya itu yang terakhir ada electrical. Electrical ini untuk mengurusi semua kebutuhan atau penggunaan elektrik di kapal. Berarti kalau gue recap tuh ada 4 divisi ya? Benar. Non-technical, mechanical, body and dynamic, sama electrical. Iya, benar banget. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang tadi udah dengar juga, berikut juga itu divisi-divisi yang mungkin salah satu dari teman-teman mau join gitu di salah satu divisi tersebut. Dan mungkin lanjut ke next question ya. Boleh. Mungkin kan kita kadang tuh suka bertanya-tanya gitu, sebagai ya mungkin maba juga gitu. Sebenarnya apa sih Bang benefit gitu dari yang bisa kita dapetin dari Hydros sendiri itu apa? Mungkin kalau dari gue ya, pertama benefit terbesar sih menurut gua, lu bisa pergi keluar, tapi ke luar negeri atau ke Eropa tuh nggak sekedar lu jalan-jalan. Menurut gua pribadi ya, kayak mungkin semua orang bisa lah lu ke luar negeri dengan cara lu bayar uang sendiri dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk lu mewakili Indonesia ataupun universitas, itu tuh nggak semua orang bisa ngelakuin hal tersebut. Itu terbesar. Yang kedua, lu punya relasi dari teman-teman lu atau saingan-saingan lu di luar. Karena di sana itu kita nggak cuma lomba, tapi itu dari ajang tersebut itu juga mencari relasi. Bener. Jadi nggak cuma kita balap-balapan, di situ kan modelnya tuh kita balap-balapan kapal ya. Tapi setiap malamnya itu selalu ada tech talks atau technical talks. Di situ juga kita semua men-sharing atau membagikan kayak spesifikasi kapal kita, gimana teknologi-teknologi atau cara-cara terbaru yang kami dapatkan, menggunakan software apa aja. Dan itu tuh ilmu yang bernilai menurut gua. Selain itu nggak cuma ada dari pihak mahasiswa atau student, ada juga pihak dari perusahaan-perusahaan luar. Dan itu tuh ilmunya tuh keren-keren banget sih, yang bahkan menurut gua itu jauh banget perbandingannya sama tingkatan Indonesia gitu. Indonesia. Iya, menurut gue gitu sih. Nah, mungkin dari Bang Adip
mau nambahin? Kalau dari gue sih sebenarnya benefit yang paling gue dapet ini akan gue bagi dua ya, sebelum gue kesana dan sesudah gue kesana gitu. Kalau sebelum gue kesana yang pertama sih gue dapet banget dengan ilmu hard skill dan soft skill ya. Yang hard skill contohnya tuh karena gue di Body and Dynamics, gue ini belajar banget sama yang namanya komposit atau bahan-bahan kimia lain lah itu. Itu gue belajar banyak banget ketika gue magang sampai sekarang. Mulai dari komposit sampai biokomposit gitu. Terus kalau misalkan hard skill yang lainnya ya banyak lah. Contohnya kayak nukang gak jelas gitu. Ya jelas sih sebenarnya. Bagus, itu akan kepake ketika lu di rumah tangga sih. Gue akan berani bilang itu. Itu akan kepake banget ketika lu udah berumah tangga. Betul. Terus soft skill lainnya menurut gue akan kepakai ketika kayak sesederhana lu beda pendapat sama anggota tim lah. Itu akan kelihatan gimana problem solving lu bareng-bareng itu gimana. Terus negosiasi misalkan lu akan ketemu sponsor gitu. Terus kalau misalkan sesudah gue kesana, benefitnya gue sangat merasakan kalau Indonesia ini sebenarnya masih butuh banget perhatian gitu di bidang teknologi. Soalnya ketika gue udah TW-TW ya, ibaratnya TW-TW sama tim-tim lain, ternyata mereka ini kelengkapan alat, terus mungkin kemudahan mendapatkan resource ini. Ya sebenarnya nggak heran lah, iya jauh banget. Nggak heran kalau misalkan, ternyata untuk urusan teknologi kita mungkin berada langkah di belakangnya gitu. Paling itu sih, sama balik lagi kita bisa dapat jalan-jalan dengan mewakili UI dan mewakili Indonesia gitu. Oke. Tapi mungkin gue boleh follow up question nih Bang dari jawaban boleh. Tapi yang lo sebutin tadi kan memang mungkin beberapa teknologi kita atau resource yang kita punya itu memang agak lebih satu langkah di belakang mereka. Tapi bukan berarti kan, maksudnya semisal kita nih punya resource yang sama kayak mereka, mungkin kita bisa lebih dari itu kan. Mungkin gue menambahin kali ya. Boleh. Mungkin dari ini gue kalau ngomongin resource dan lain-lain ya. Jadi tuh yang tadi balik lagi gue bilang Tech Talks, itu tuh nggak cuma spesifikasi apa yang disebutin, tapi juga budget mereka atau dana mereka setiap pembuatan. Bisa dilihat di budget mereka itu tuh tulisannya tuh mainnya tuh sports car. Dia tuh nggak nulis duitnya berapa, tapi tuh bisa sports car budget mereka. Yang bisa dibilang tuh pas mereka sebut itu di angka sekitar 2 sampai 5M, 2 sampai 4M, sekitar segitu. Sedangkan budget kita itu tuh di sekitar 200 juta, 150 sampai 200 juta. Nah, itu beda jauh banget. Tapi dengan keterbatasan tersebut, buktinya kita masih sempat juara, kita masih bisa juara secara konsep maupun secara balapan. Jadi kalau misalkan pertanyaan lu dengan resource yang sama, menurut gua kita bisa jauh lebih dari itu. Jauh lebih dari itu ya. Benar. Setuju gua. Oke, ini mungkin ya follow up question aja. Nah, mungkin dari teman-teman juga yang udah nonton nggak kerasa nih udah mulai ngobrol-ngobrol banyak. Mungkin di sini gue mau minta sebenarnya kayak closing statement aja, tapi pakai pertanyaan gitu. Jadi mungkin boleh Bang Emer atau Bang Adi duluan yang jawab. Rencana ke depannya nih Bang, untuk Hydros tuh mau gimana sih? Bisa duluan aja kali ya? Boleh. Spill nggak Mas? Spill. Duluan lah, ya boleh. Jadi karena gue kadif di Body and Dynamics, gue akan spill satu rencana di divisi gue gitu. Oke. Ini bisa dibilang mungkin salah satu inovasi yang bahkan di Indonesia itu masih sangat jarang gitu. Yaitu divisi gue akan berencana menggunakan kokpit menggunakan biodegradable. Ya intinya material yang memikirkan lingkungan lah, yang jauh lebih memikirkan lingkungan mulai dari emisi hingga polusinya gitu. Itu aja sih paling kalau dari gue. Oke. Ya ini kalau dari Body and Dynamics tuh mungkin salah satunya. Oke, mungkin kalau dari Bang Emer gimana Bang? Rencana ke depannya? Sejujurnya kalau rencana tuh banyak ya, tapi itu semua tuh masih tahap obrolan. Karena semenjak kami kesana, kami tuh nggak cuma ngelihat dari segi sekecil UI atau sekecil Hydros, tapi tuh kami tuh ngeliatnya tuh dari segi lingkup Indonesia gitu. Dengan dibilang Indonesia dengan banyak kekurangannya, kami tuh nggak pengen sebatas itu doang, kami pengen coba majukan itu. Tapi kalau gimana caranya, mungkin itu belum bisa gue spill. Belum bisa di spill. Iya, benar. Jadi mungkin kalau misalkan untuk spill-spillnya ya boleh lah buat teman-teman yang mau gabung di Hydros tuh. Siapa tahu ada yang tertarik, kayak misalkan kepo apa sih dari yang obrolan tadi kita udah obrolin tentang Hydros dan juga
mungkin ada juga nih yang kepo banget tentang rencana dari Hydros ke depannya. Ya mungkin teman-teman boleh untuk join atau magang di Hydros ya, Bang. Boleh banget. Oke, nah mungkin ya itulah obrolan kita di Dialog Stakeholder Volume 1 ini bersama Abang Emer dan Bang Adib dari Hydros. Mungkin sekian aja untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Apabila ada salah kata dari gua atau mungkin dari Bang Emer atau dari Bang Adib juga, kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, dah. Jadi Islami gini. Harusnya gini ya.